Kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Ia menang atas kuasa dosa dan maut. Ia menyelamatkan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Puji Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita patut menaikkan syukur dan hormat kita kepada Allah. Mengacu dari tema bulanan, jalan salib adalah jalan ketaatan, dan tema pasca bangkit dan menang bersama Yesus akan mengarahkan kita, menuntun kita untuk memahami dan memaknai kebangkitan Yesus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Salib merupakan sebuah bukti, bagian dari ketaatan Yesus menuju kepada sebuah kemenangan, yaitu kebangkitan. Kebangkitannya membawa kemenangan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Hal ini perlu untuk orang percaya harus pahami. Karena itu untuk memahami hal ini, kita akan dituntun dalam dua bagian pembacaan kita yang sudah dibacakan oleh hambanya Bapak Pendeta Bapak. Ada beberapa pokok-pokok pikiran yang penting dalam bagian pembacaan ini yang perlu untuk kita lihat dan renungkan itu secara bersama. Bagian pembacaan kita yang pertama mengisahkan tentang perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke kubur Yesus. Tujuan mereka pergi ke sana adalah untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Perempuan-perempuan ini sudah dibaca tadi dalam bagian firman Tuhan, nama-nama mereka. Mereka adalah orang-orang yang ikut menjadi saksi atas kematian Yesus. Karena pada waktu penyaliban mereka juga ada dan menyaksikannya. Sekalipun itu mereka hanya melihatnya dari kejauhan. Mereka ini juga adalah orang-orang yang menyaksikan pemakaman dari jenazah Yesus. Perempuan-perempuan ini mereka sangat dekat dengan Yesus. Tetapi juga selama pelayanan bersama dengan Yesus, mereka ini selalu ada mengikut Yesus, tetapi juga menopang pelayanan yang Yesus jalani. Namun Bapak Ibu, lewat peristiwa kematian Yesus, seakan-akan segala hal yang selama ini mereka hadapi bersama dengan Yesus, kenangan-kenangan bersama dengan Yesus, termasuk pesan-pesan yang selalu Yesus berikan kepada mereka, yang selalu Yesus sampaikan, bicarakan untuk mereka, hilang dalam sekejap mata. Perasaan sedih muncul, takut, cemas menyelimuti seluruh keberadaan hidup mereka. Apalagi ketika mereka datang dan melihat bahwa kubur Yesus telah kosong. Semua harapan yang ada di dalam hidup mereka seakan-akan hilang, tidak punya makna lagi bagi mereka. Seakan-akan kehidupan ini tidak bisa lagi mereka jalani, seperti tidak
tidak ada lagi kehidupan untuk mereka di balik dari kubur yang kosong itu. Dalam kenyataan yang mereka hadapi itu, dengan segala macam perasaan yang muncul, ternyata di sana Allah dia turun untuk bekerja. Ternyata di sana ada campur tangan Allah. Kita lihat ketika nampaklah dua orang malaikat yang hadir di tengah-tengah mereka, menyampaikan pesan berita kepada mereka. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Ia tidak ada di sini. Ia sudah mati. Malaikat mengingatkan mereka untuk kembali lagi mengingat bahwa sesungguhnya Yesus pernah mengatakan hal itu bagi mereka. Artinya Dia yang hidup dan berkuasa tidak mungkin dikuasai oleh kematian. Oleh karena itu kuasa maut tidak mungkin menekan Dia di dalam kubur. Jadi Bapak Ibu, kubur kosong di sini adalah sebuah tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Kubur kosong di sini adalah tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Allah bekerja dan merubah segalanya. Kita lihat di sana Bapak Ibu, ketika perempuan-perempuan itu mengalami peristiwa demikian, mereka kembali. Mereka bergegas pulang untuk menceritakan apa yang telah mereka lihat dan terjadi itu kepada teman-teman mereka, kepada murid-murid yang lain. Dan di sana ada juga Simon Petrus. Simon Petrus dia mendengarkannya. Dan ketika ia dengar, ia langsung berespon untuk segera pergi melihat. Dia berlari dengan begitu kencang. Dia ke sana untuk memastikan atau untuk memperoleh kebenaran tentang berita tersebut. Ternyata Petrus juga lewat peristiwa yang dihadapi dan dialami oleh Yesus bersama dengan murid-murid yang lain, mereka juga menjadi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi ketika dia sendiri sampai ke sana, melihat hal yang demikian, ia berupaya untuk memaknai kebenaran kebangkitan Yesus di dalam hidup pribadinya. Keberaniannya, kesungguhannya mengingatkan kembali bahwa ia pernah merasa malu dan tersisih ketika banyak peristiwa yang dia hadapi ketika bersama-sama dengan Yesus menjalani peristiwa Paskah. Keberanian dan kesungguhannya ternyata mendapat perhatian Yesus. Bapak Ibu, itu terlihat dari beberapa cerita-cerita penampakan, tetapi juga bagaimana Yesus memberikan dia perintah baru, yaitu gembalakanlah domba-domba. Inilah cara pemulihan yang dilakukan oleh Yesus bagi Petrus untuk mengubah dia menjadi seorang murid yang luar biasa. Intervensi Allah langsung, dan itu terjadi sangat sungguh luar biasa dalam kehidupan perempuan-perempuan yang datang untuk menjenguk kubur Yesus itu, tetapi juga oleh Petrus. Mereka yang tersisih,
dalam keberpihakan Allah. Mereka dilayakkan, mereka dimampukan, diberikan semangat untuk pergi dan memberitakan Injil. Mereka dimampukan Allah untuk mendorong mereka, memberanikan diri mereka untuk pergi menjadi saksi bagi kebangkitannya. Menyampaikan berita pembebasan, berita pengharapan bagi dunia, termasuk bagi kita sekalian, termasuk kepada orang-orang yang dikategorikan kuat dan hebat. Jemaat yang Kristus kasihi, bagian pembacaan kita yang kedua, di sana Paulus hendak menjelaskan kepada kita tentang kebangkitan di dalam Kristus. Ayat pertama sampai pada ayat yang keempat. Paulus menjelaskan karena di sana dikatakan demikian, bolehkah manusia bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia? Paulus dengan tegas dia mengatakan bahwa sekali-kali tidak. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang telah mati bagi dosa. Itu berarti tidak lagi berbuat dosa dan tidak lagi berkuasa atas dirinya. Dosa tidak akan pernah berkuasa atas hidupnya. Bagi Paulus ketika manusia dibaptis, berarti ia mati bagi dosa dan dibangkitkan kepada hidup. Sebagaimana Yesus telah mati dan kemudian dibangkitkan kepada hidup oleh Allah, Paulus juga hendak menjelaskan kepada kita sekalian bahwa mereka yang dibaptis dalam Kristus berarti dibaptis dalam kematiannya. Karena dalam baptisan orang percaya dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus dengan cermat menggunakan kata hidup dalam hidup yang baru. Artinya, mereka yang dibaptis dalam Kristus sesungguhnya telah memperoleh sebuah kehidupan yang baru di dalamnya. Untuk itu, kebangkitan Kristus harus menjadi teladan untuk orang-orang percaya menjalani hidup baru. Kebangkitan Kristus harus menjadi teladan untuk orang-orang percaya menjalani hidup yang baru, yaitu hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena itu perilaku hidup kita sehari-hari juga harus mampu mencerminkan bahwa kita ini telah hidup di dalam sebuah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ayat 5 sampai 11, Paulus menegaskan bahwa bagi mereka yang telah dibaptis dan percaya kepada Yesus, kehidupan lama mereka yang tadi ada di dalam dosa telah mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Dan bersama Yesus Kristus, mereka juga akan dibangkitkan kepada sebuah kehidupan serta hidup bersama dengannya, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu, kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa kita, dan itu sekali untuk selama-lamanya. Karena dalam kematiannya dosa tidak berkuasa lagi
sehingga manusia memperoleh hidup baru di dalam Kristus melalui kebangkitannya. Ada poin-poin penting, bagian-bagian penting yang dapat kita ambil dari perenungan ini. Yang pertama, kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus. Kita harus yakin bahwa hidup saat ini yang sementara kita jalani ini tidak sedang bergerak menuju kematian, tetapi sebaliknya dia menuju sebuah kehidupan yang berkemenangan bersama Yesus. Karena itu lewat kebangkitan Yesus, Allah menguasai dan mengalahkan kuasa dosa. Dulu kita hidup dalam keadaan yang lama, keadaan tanpa Kristus. Tetapi sekarang, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita telah menemukan jalan kehidupan di dalam Kristus. Dan oleh sebab itu, dosa tidak lagi berkuasa bagi kita. Sehingga dengan demikian, kita akan memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus melalui kebangkitannya. Yang berikut, orang percaya harus hidup berarti bagi Allah. Ini bagian dari introduksi kita. Orang percaya harus hidup berarti bagi Allah. Kita harus mampu meletakkan dasar panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis untuk hidup hanya bagi Allah. Bukan saja aktivitas ibadah kita setiap hari yang harus kita tingkatkan, tetapi seluruh keberadaan hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita harus berarti bagi orang lain. Kita harus berjuang dan juga berusaha untuk bisa menjadi alat damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Dan itu harus kita lakukan. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dan menikmati kehidupan dunia ini, kita harus mampu melakukan hal-hal yang berarti bagi Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus, Dia memberikan hidup yang baru bagi kita. Itu berarti kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Itu berarti kita harus mampu menjauhi dosa. Kita semua adalah manusia biasa yang punya kelemahan-kelemahan pada diri kita masing-masing. Tetapi sebisa mungkin jauhi segala sesuatu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus berusaha hidup benar dan hidup kudus bagi Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita telah ditebus oleh darah yang mahal, sangat mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu kita harus hidup benar dan hidup memuliakan Allah lewat setiap sikap, perbuatan, tetapi juga lewat percaya kita kepada Allah. Roh Kudus pasti akan memampukan kita untuk hidup taat kepada Dia. Paulus katakan, daging kita memang lemah,
Oleh karena itu, kita harus dekat dengan Allah. Yang berikut, kebangkitan Kristus harus menggerakkan semangat. Kebangkitan Kristus harus menggerakkan semangat orang-orang percaya untuk bangkit dan bersaksi di dunia ini. Jadi peristiwa hari ini tidak sampai di sini, tetapi ada tugas dan tanggung jawab orang-orang percaya. Karena itu kebangkitan Kristus harus menggerakkan orang percaya untuk bangkit, menegakkan kasih sebagai dasar hidup yang paling utama, tetapi juga harus bangkit dalam menumbuhkan pengharapan, sukacita atas orang-orang yang hidupnya putus asa, atas mereka yang hidupnya masih ada dalam keterpurukan, mereka yang hidup miskin, mereka yang hidup terpinggirkan. Kita harus memperjuangkan keselamatan untuk juga dimiliki, dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang hidup demikian. Tema Paskah Bangkit dan Menang bersama Yesus, dia mengarahkan kita bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Kemenangan mengalahkan kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu kemenangan akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita mengalaminya. Kita telah ada dalam sebuah kemenangan. Menang mengalahkan dosa, bukan hidup senang dengan dosa. Kita harus sadar kemenangan itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi kemenangan itu kita terima karena kasih karunia dari Allah bagi kita. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usaha sendiri. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat kebangkitan Yesus, banyak tugas-tugas dan tanggung jawab orang percaya yang dibebankan di atas pundak-pundak kita. Tetaplah hidup di dalam Dia, supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Kita sudah ada di dalam kehidupan yang baru. Jalanilah hidup yang baru itu bersama dengan Yesus. Tolonglah dan lihatlah mereka yang masih membutuhkan uluran tangan kasih kita. Kehidupan kita bergerak maju menuju hidup yang kekal bersama Yesus, bukan menuju sebuah kematian yang sia-sia. Selamat memaknai kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Biarlah kebangkitannya membawa sebuah perubahan kehidupan yang terbaik bagi kita. Amin.